Demokrasi kita ini emang demokrasi yang berbiaya sangat mahal gitu. Bukan dari kantong pribadi aja, pemerintah juga harus ngeluarin duit yang banyak banget. Karena apa nggak dibentuk sistem dari bawah sih, dari kampung gitu. Kan bisa aja kalau orang yang udah menyatakan diri siap jadi presiden gitu, ya jangan mepet-mepet setahun lah. Ya, 5 tahun sebelumnya udah nggak boleh menjabat apa-apa gitu. Fokus memperhatikan apa yang bakal dia kerjain gitu. Kalau 5 tahun nanti dia yang jadi presiden gitu. Kan bisa dicicil-cicil ya, bisa jalan sono jalan sini itu berapa pasang itu. Jadi begitu acara puncak pilpres tuh dia udah main-main tuh udah kemana-mana gitu, nggak usah lagi ke sono ke sini ke sono ke sini. Dan ya diskursusnya yang berkembang, wacana-wacana itu yang ya kalau sekarang kan baru disampaikan gitu kan, nanti akan apa-apa-apa. Nah kalau persiapan dia lama, misalnya 3 tahun, dia udah canangkan, itu udah bukan wacana lagi gitu, tapi hal-hal yang sudah pernah dia lakukan dan berikut hasilnya berikut evaluasinya. Dan apabila dia akan jadi presiden, ini akan dijadikan satu proyek nasional gitu berdasarkan apa yang udah dia lakuin kemarin-kemarin. Masalah kita itu soal pilpres atau pemilu, kalau itu cuma satu, biayanya mahal bener. Karena satu orang calon ini pilpres ya, dan capres atau cawapres itu dia harus mengcover biaya kampanye dari Sabang sampai Merauke yang wah lu tahu deh berapa kali naik pesawat, belum di lokasinya juga banyak orang berkumpul, itu kan ya kosnya lumayan gede lah. Ya jelas ini sumber daya uangnya juga harus benar-benar diperhitungkan ya, kita nggak bisa bilang juga ini demokrasi yang apa gitu, pesta. Ya karena pesta memang selalu perlu duit banyak gitu. Buang-buang duit dah kalau kata gua sih ya. Kenapa sih? Misalnya kita nggak dibikin gitu. Kalau pilpres itu rangkaian gitu, puncak. Tapi prosesnya itu ya udah dimulai jauh sebelumnya, boleh setahun atau 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya. Jadi rakyat itu nggak perlu juga didatengin dalam waktu yang sedemikian singkat sehingga mengaburkan uang miliaran atau triliunan ya dalam waktu singkat ini untuk apa, mobilisasi, untuk konser-konser, untuk transportasi, bahkan ada yang sewa pesawat segala. Kenapa misalnya pendidikan politik untuk masyarakat itu ada nggak sih?
Enggak, kan itu kewajiban parpol ya, pendidikan politik gitu ya. Apa yang diajarin politik kepada warga negara tuh ada nggak gitu? Ada nggak sih? Apa gua nggak update gitu? Misalnya kita dikasih tahu soal ideologi-ideologi gitu kan. Ya kita sekolah diajarin lah bahwa Pancasila itu satu-satunya ideologi gitu. Tapi kan prakteknya di lapangan gitu. Ideologi Pancasila yang disebut-sebut sebagai ideologi paling cocok dan paling baik untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gak mampu bikin orang gak korupsi. Gak mampu bikin orang gak memanipulasi. Gak mampu bikin para pejabat itu punya orientasi yang cukup kuat bahwa ia menjabat itu sebenarnya adalah untuk kepentingan dan kemajuan warga negara. Rakyat juga kan ya mungkin bukan rakyat doang kali, terjadi keambiguan gitu, bias sebenarnya negara itu siapa gitu. Negara itu sosok bukan sih, negara itu thing bukan sih gitu kan. Sementara kalau dari pelajaran sekolah kita tahu negara itu ya satu, apa tuh namanya ya, satu sebutan yang merujuk kepada uh, satu bangunan yang terdiri dari beberapa bagian. Segitiga negara itu kan wilayah, warga negara, pemerintah. Kan kita susah zaman sekarang membedakan pemerintah dan negara. Seolah-olah pemerintah ya negara, negara ya pemerintah gitu. Rakyatnya kan juga negara. Sama-sama komponen gitu kan. Tiba-tiba ada bahasa negara harus hadir. Negara hadir di mana gitu kan. Kayaknya kita perlu sebutan baru juga gitu buat pemerintah tuh, jangan pemerintah lah, pemerintah tuh ada nggak sih sebutan lain selain pemerintah tuh apa gitu, pelayan atau pengurus atau apa gitu, aparat gitu, atau manajemen atau organizer gitu. Supaya ada pembedaan yang jelas antara pemerintah dan negara gitu. Negara itu melingkupi ya pemerintah, warga negara, wilayah. Jadi kalau konteksnya bicara negara, nggak cuma menjadi monopoli pemerintah gitu. Bukan cuma pemerintah yang bisa ngaku-ngaku mewakili negara, rakyat juga kan. Rakyat aja punya sebutan namanya warga negara. Lalu pemerintah apa sebutannya itu? Aparatur negara, aparatur sipil negara, aparatur apa gitu. Nah, kalau pemerintah itu dari asal katanya aja udah begitu. Pemerintah asal katanya perintah, tukang perintah. Ya, jadinya ya begitu. Harus ini, harus itu, maunya begini, maunya begitu. Itu kan merujuk kepada satu apa ya, satu ya perintah, tukang perintah gitu. Pemerintah itu ya isinya tukang perintah semua gitu. Atau gimana lah.
definisi yang pas, tapi gue dengernya sih nggak asik lah gitu. Mesti ada sebutan baru apa gitu, apa kita sebut aja itu pemerintah itu sebagai state organizer penyelenggara negara gitu. Ya itu kan lebih disebut sebagai ya kapasitasnya pemerintah sebagai penyelenggara negara. Ya kenapa nggak disebut saja presiden sebagai kepala penyelenggara negara gitu, bukan kepala pemerintah gitu. Government itu emang apa sih, pemerintah apa pengatur sih? Atau pengatur gitu. Ya itu kan pelajaran politik yang kita juga nggak tahu lah, tahu dari mana. Akhirnya cuma ngarang-ngarang kayak gue bilang tadi, itu kan asumsi gue aja, persepsi gue aja gitu, persepsi gue gitu yang merasa kayaknya ada yang salah gitu dengan nomenklatur penyelenggara itu disebutnya pemerintah gitu. Atau kita sebut karena ngaku-ngakunya maunya jadi pelayan gitu. Ya sebut aja sih apa asisten rumah tangga negara itu, ART negara kepanjangan deh. Ya ahli bahasa lah yang tahu ya. Tapi kalau gue sih concern ke sebutan pemerintahnya aja itu yang agak ya kadang-kadang kalau lagi kepikiran kok aneh ya. Jadi kan walaupun itu bisa di apa ya namanya diplesetin jadi penyelenggara, pengatur, administratur gitu. Tapi kan itu fungsi ya. Itu maknanya jadi konotatif gitu. Sedangkan untuk hal-hal yang sifat formal itu kan harus sebagaimana apa adanya gitu. Kalau pemerintah ya itu kan perintah gitu, yang bikin perintah gitu. Jangan apa namanya dibiasin jadi apa gitu. Jadi artinya apa? Gitu. Ya nggak tahu juga lah. Juga puyeng ngomong. Namanya juga celotehan dini hari. Tapi balik lagi ke itu ya. Demokrasi kita ini emang demokrasi yang berbiaya sangat mahal gitu. Bukan dari kantong pribadi aja, pemerintah juga harus ngeluarin duit yang banyak banget. Karena apa nggak dibentuk sistem dari bawah sih, dari kampung gitu. Kan bisa aja kalau orang yang udah menyatakan diri siap jadi presiden gitu, ya jangan mepet-mepet setahun lah. Ya, 5 tahun sebelumnya udah nggak boleh menjabat apa-apa gitu. Fokus memperhatikan apa yang bakal dia kerjain gitu. Kalau 5 tahun nanti dia yang jadi presiden gitu. Kan bisa dicicil-cicil ya, bisa jalan sono jalan sini itu berapa pasang itu. Jadi begitu acara puncak pilpres tuh dia udah main-main tuh udah kemana-mana gitu, nggak usah lagi ke sono ke sini ke sono ke sini. Dan ya diskursusnya yang berkembang, wacana-wacana itu yang ya kalau sekarang kan baru disampaikan gitu kan, nanti akan apa-apa-apa. Nah kalau persiapan dia lama, misalnya 3 tahun, dia udah canangkan, itu udah bukan wacana lagi gitu, tapi hal-hal yang sudah pernah dia lakukan dan berikut hasilnya, berikut evaluasinya. Dan apabila dia akan menjadi presiden, ini akan dijadikan satu proyek nasional gitu berdasarkan apa yang udah dia lakuin kemarin-kemarin. Dan itu nggak perlu juga bahwa orang itu sebelumnya tuh menjabat di pemerintahan, menjadi bupati dulu kayak gubernur dulu kayak nggak perlu juga.
Contoh misalnya ya, kalau dia punya visi UKM, UMKM gitu kan. Kalau dia punya kesempatan, misalnya 3 tahun sebelumnya, misalnya diatur oleh bahwa kalau mau mencalonkan presiden itu harus punya portofolio mengenai apa yang dia kerjain minimal 3 tahun atau 5 tahun sebelumnya. Dia bisa bikin proyek sendiri ya, dan nggak perlu orang yang banyak duit atau apa. Yang penting dia punya ide bagus, punya gagasan bagus untuk kemajuan satu wilayah, diterapkan di situ. Apa duitnya duit sendiri atau ada yang sponsori, dan selama 5 tahun berjalan itu apa yang bisa udah dicapai. Itu kan artinya dia pada saatnya nanti eh, maju, dia sudah punya portfolio yang jelas gitu, bahwa dia sudah melakukan ini. Jadi nggak kayak debat kusir. Oh nanti kalau saya jadi presiden kayak sekarang ini, mau ini, mau anu, mau inu. Dan nanti begitu menjabat ya ujung-ujungnya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lah. Situasi global lah disalahin lah, bencana alam lah, situasi El Nino, La Nino disalahin sehingga tidak bisa menjalankan program-program yang pernah dijanjikan pada waktu kampanye, sehingga yang janji-janji itu membuat orang memilih dia gitu. Kalau nggak dijalanin tinggal cari alasan kan konyol gitu kan. Ya tapi ya nggak tahu juga lah, ini cuman ya, ada sesuatu yang tiba-tiba lewat di kepala gua karena gua susah tidur, tiba-tiba kepikiran kayak gitu aja gitu. Kenapa tidak dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk mengurangi kos ya yang sangat besar kayak gila, duit aduh berapa triliun ini yang aur-auran dalam beberapa bulan sampai sebulan ke depan ini kan. Nah, itu kan jadinya jadi nggak tahu dah, rakyat cuma kebagian 100.000 sih. Ya bukan masukan sih, ini cuman cuman ngomong asal aja gitu, bahwa mungkin nggak gitu setiap calon itu sudah harus punya portofolio mengenai apa yang telah dia kerjakan 5 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya dengan hasil yang ya ada buktinya gitu, sehingga nggak perlu lagi diuji-uji A I U E O. Ya gitu aja ya. Eh, ya nggak tahu lah, terserah lupa ada nanggapinnya kayak gimana. Oke.